pesantren tua di Pulau Jawa. Dan yang kedua, pengasuhnya juga Pak Kiai Thaiful, salah satu pesantren tua di Pulau Jawa. Dan yang kedua, pengasuhnya juga Pak Kiai Thaiful, salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Sekitar 2 minggu yang lalu ya, sekitar tanggal 10 Ramadan, itu dari Partai Golkar ya. Partai Golkar itu bersilaturahmi ke pondok pesantren Darut Tauhid di Purworejo sana. Ya tentunya yang hadir ke sana adalah ketumnya ya. Ketumnya ada dari Bahlil, kemudian dari Nusron Wahid, itu semuanya yang menjadi orang-orang penting. Nusron Wahid sudah menjadi Menteri Agraria, Tata Ruang Kota gitu. Kemudian Bahlil itu juga menjadi orang-orang penting. Iya, di dalam safarinya itu ya terlihat memang asyik gitu ya. Asyik, berjalan dengan lancar gitu. Tapi di sana ada sebuah statement yang kalau menurut saya ini konyol, tetapi ya dibikin dablek saja oleh Nusron Wahid. Mari kita tahu Nusron Wahid itu adalah seorang aktivis dari Nahdlatul Ulama yang dengan karirnya mulai dari aktivis Ansor, kemudian sampai dengan ketum Ansor, dan akhirnya bisa menjadi pejabat, yaitu menjadi seorang menteri ATR. Itu harusnya ya jangan asal ngomong begitu, apalagi tentang masalah polemik nasab ini. Kemudian dari Nusron Wahid ini mengatakan bahwa pesantren Darut Tauhid ini adalah pesantren tertua di Jawa. Ini bisa diketahui oleh ya anak kecil, iya, khususnya para santri gitu. Kita tahu bahwa pondok pesantren tertua di Jawa Tengah itu adalah di Semelangu, di Kebumen sana. Iya, bahkan dengan Berjan saja, ya, dengan pondok pesantren Berjan, pondok pesantrennya Ki Halwan itu ya lebih tuaan Berjan. Apalagi kita lihat ya bahwa tahun 2017 Pondok Pesantren Darut Tauhid ini pernah mengirimkan santrinya untuk ikut aksi massa 212 di Monas. Ya, kalau ada pondok pesantren yang berani untuk mengirimkan santrinya atau siapapun di dalam aksi massa 212, fix mereka ini adalah bagian dari muhibbin yang sudah ngeyel. Ya walau alam sih sekarang, walau alam. Tetapi kalau bila dari rekam jejak seperti itu ya sangat mungkin bahwa mereka, para kiai, para ulama, para santri di pondok pesantren Darut Tauhid ini ya masih kemabib. Iya, kemabib. Lawang Nusron Wahid saja masih kemabib seperti itu. Masih berhusnudzon, masih meyakini bahwa para Habib Baru itu adalah keturunan Bani Hashim yang ada di Indonesia, terbanyak di dunia. Kalau didengar sama Kiai juga diketawain gitu. Atau didengar sama alumni dari Yaman ya, mahasiswa Yaman, itu diketawain. Mereka Habib Baru ini sama sekali bukan keturunan Bani Hashim. Oh, ras Arab saja bukan kok. Mau dibilang mereka ini ada Bani Hashim yang tersebar di Nusantara, dan paling banyak nih Durah Rasul itu ada di Nusantara. Ya bukan seperti itu. Kalau berbicara tentang Bani Hashim ya, dengan adanya Said dan Syarif itu oke lah, tapi bukan Habib. Ya lagi-lagi Nusron Wahid ini bikin kelucuan gitu, dan terlihat bahwa di dalam pembelaannya terhadap klan Balawi ini nggak main-main. Ya kita tahu sih bahwa dia itu memang salah satu muridnya dari Lutfi bin Yahya, sehingga di dalam safarinya pun ya, safari Golkar itu muter-muter ya dengan jaringannya sama-sama muhibbin. Yang kita tahu bahwa pondok pesantren Darut Tauhid ini adalah salah satu pondok pesantren yang pernah mengirimkan santrinya di acara aksi massa 212 di Monas pada tahun 2017 yang lalu. Jadi sudah jelas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Tapi yang konyol itu kok ya nggak ada cerita bahwa pondok pesantren Darut Tauhid ini adalah pondok pesantren tertua di Jawa gitu. Ini
Jadi seolah dia itu minim referensi gitu, minim referensi, tetapi berusaha untuk mengangkat atau memberi apresiasi yang berlebihan. Ya faktanya tidak seperti itu. Kalau mau bilang bahwa pondok pesantren Darut Tauhid adalah pondok pesantren yang bagus, yang milenial, yang santrinya banyak, kemudian asatidnya itu alim-alim, monggo, atau nasabnya baik sampai ke Rasulullah, silakan gitu loh. Tapi kalau berbicara tentang klaim bahwa pondok pesantren Darut Tauhid ini adalah pondok pesantren tertua di Jawa, ya, bukan di Jawa Tengah nih, di Jawa, itu ya hanya konyol. Ya bisa dibilang ini blunder gitu. Bisa diketahui nih para santri-santri. Apalagi dari Semelang, Al-Falah atau dari mana itu diketawain. Bangun Gus. Ya, itu alasan saya juga ya. Kenapa sekarang saya sudah ada sedikit respect gitu sama Gus Nusron ini. Kalau dulu saya ya ngefans dengan keberaniannya, dengan ya luar biasanya gitu ya. Walaupun berbicara itu ngomong R itu agak susah, R gitu kan, tapi beliau ini memang nekat gitu. Iya, ketika beliau menjadi ketum Ansor ya, jadi ketum atau panglima tertinggi di gerakan pemuda Ansor, saya juga saat itu menjabat sebagai Kasat Koryon gitu. Iya, Kasat Koryon Banser gitu. Jadi beliau ini adalah panglima saya. Tapi sekarang ketika di dalam ranah polemik nasab, itu jadi ya kurang respect. Iya, kurang respect, karena dulu beliau ini seorang yang kritis, pemahaman ilmunya luas, tetapi ketika berbicara terhadap nasab balwi itu seolah-olah keluh gitu. Entah memang karena minim referensi atau tidak mau untuk mencari tahu, atau memang karena sudah terdoktrin oleh Habib Balwi, khususnya Habib Lutfi bin Yahya. Makanya saya sering ngomong kan, sepintar apapun, sebagus apapun, sepanjang apapun titelnya, ya, kalau dia itu terlalu lama dengan Habib Balwi, terlalu lama bergaul dengan kelompok Balwi, otomatis seorang tersebut itu akan menjadi orang yang bodoh. Jadi pikirannya itu pikiran yang cepat begitu loh, tidak bisa melihat kenyataan, susah untuk move on gitu. Padahal semuanya dari kita, dari kami yang sekarang tergabung ke dalam Laskar Sabilah Perjuangan Bersong Indonesia, yang sama sekali sekarang sudah tidak respect terhadap nasab Balwi dan meyakini bahwa Habib Balwi itu bukanlah hadurah Rasul, itu ya bisa melihat kenyataan, iya bisa move on, ketika kita disuguhkan dengan data, dengan fakta-fakta, dengan alasan-alasan yang logis, ya, sehingga kami ya mudah untuk move on, bisa menerima kenyataan. Kalau Habib Balwi itu memang hadurah Rasul, ya kita pernah menjadi wahabinya. Tapi ketika kita mendengar informasi yang baru bahwa Habib Balwi itu bukan hadurah Rasul, ya bagaimanapun kita harus menerima informasi tersebut dan kita mencari tahu kebenarannya. Dan ternyata benar kan, bahwa Habib Balwi yang katanya adalah hadurah Rasul yang bisa memberikan barokah, memberikan syafaat, bisa mengantarkan kita sampai di depan surga nih, memegang kunci surganya, itu ternyata zong. Kenapa? Banyak sekali Habib yang menjadi penjahat, Habib yang murtad, Habib yang menjadi pentolan ormas teroris, Habib yang suka makan apem bini orang, Habib yang suka kurang ajar, Habib yang radikal. Banyak sekali alasan-alasan sehingga kita sebagai orang yang waras itu bisa move on, bisa menerima informasi dengan waras, ya, bahwa Habib Balwi itu adalah benar-benar bukan dzurriyyah Rasul. Jadi apabila Gus Nusron Wahid ini tetap ngeyel menjadi pembela Balwi, kemudian bersafari, bersilaturahmi dan sebagainya terhadap jaringan-jaringan yang masih menjadi muhibbin, ya bodo amat. Bodo amat. Titik-titik Allah ketoro, pasti semuanya akan terang benderang suatu saat, ya. Jadi jiwa-jiwa pejuang dari para leluhur kita akan tumetes kepada generasi kita. Kalau mereka membela Balwi, sangat mungkin dari leluhurnya itu adalah para pengkhianat di negeri ini, ya. Dan sebaliknya, siapapun orangnya yang ikut berjuang untuk menjaga negeri ini, insya Allah leluhurnya adalah leluhur para pejuang, ya.
Dan sekarang kita yang harus menjaga negeri ini. Karena siapa lagi yang menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam, dan dari para pencuri nasab.